Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufid, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Bakti Nusantara Salatiga, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK UIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK Bakti Nusantara Salatiga pada kelas 11 semester 1 dengan tema berkompetisi dalam kebaikan. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen dan tim penilai sebagai perbaikan agar ke depan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Semoga dengan doa yang akan kita panjatkan tadi, pertemuan pada pagi hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Silakan untuk doa. Untuk memulai pelajaran pada pagi ini, kita bersama-sama doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita semuanya. Amin. Untuk depan kita lebih sukses ya, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Amin. Saya absen terlebih dahulu. Adinda Yulita Putri, Alfredo Gustavio Lucas, Aulia Kinia Putri, Aini Nur Istiqomah, Suasa Isnaisma, Jini Ulan Ramadhani, Dada ya, Dian Aprilia, Esti Nurvita Harsari, Iin Devika, Lisa Ramadhani, Naula Oktar Rahmadani, Najuma Andrea, Irmala Arianti, Oktavia Ika Rahmadani, Rani Wahyuningsih, Rizky Fadol Mubarak, Sherina Putri Eka Sari, Andika Faisal Putri. Semoga yang sakit cepat diberikan kesembuhan. Amin. Baik, coba semangatnya ya. Kita akan speaking sebentar. Silakan berdiri dulu semuanya. Ya, depan kursi ya. Posisinya yang bagus, keluarganya disiapkan biar ketika kita gerak tidak bertabrakan dengan yang lain. Sudah siap semuanya?
Gimana, sudah fresh ya? Lumayan fresh ya? Atau lambat? Ya, pada kesempatan pagi hari ini, tema kita yang akan kita pelajari adalah berkompetisi dalam kebaikan. Ya, ini sangat penting sekali. Coba perhatikan dulu. Ya, materi ini sangat penting sekali, ya, karena kita hidup bermasyarakat, ya, berarti harus saling membantu, ya, saling membantunya dengan kita berkompetisi dalam kebaikan. Jangan sampai kita tidak punya semangat, ya, untuk melakukan kebaikan. Ketika ada teman kita yang melakukan kebaikan, kita belum, maka kita harus merubah diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Ya, kompetisi dalam kebaikan ini, sebelumnya saya akan tanya dulu, ya, apa makna apa makna fastabiqul khairat? Siapa yang bisa? Silakan. Kompetisi atau Iya, makna fastabiqul khairat adalah, ya, berkompetisi dalam kebaikan atau berlomba dalam kebaikan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, silakan digunakan handphonenya terlebih dahulu untuk mengakses Google Form. Ya, ini pretest sebelum kita nanti masuk ke materi. Ya, dari hasil jawaban kalian masih ada beberapa yang belum benar jawabannya. Oke, kita akan lanjut ke tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, ya, yang pertama adalah menjelaskan arti atau makna isi Quran Surat Al-Maidah surat kelima ayat 48. Kemudian menganalisis makna. Yang ketiga, menampilkan contoh perilaku kompetitif dalam kebaikan berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Yang terakhir, menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan Quran Surat Al-Maidah surat kelima ayat 48. Ya, ini mekanisme, ya, mekanisme pelajaran yang akan kita lalui. Yang pertama nanti kita akan sampaikan masalah, kemudian nanti kita identifikasi, kemudian secara kelompok, ya, kita diskusi. Nanti hasil dari diskusi setelah dianalisa nanti dipresentasikan. Kelompok satu menyampaikan presentasinya, kelompok dua menyampaikan presentasinya, kemudian saling menanggapi, dan yang terakhir adalah kita simpulkan secara bersama-sama. Oke, ini adalah dalil Quran Surat Al-Maidah surat kelima ayat 48. Kita baca bersama-sama, ya. Kelihatan, ya? Tidak? Kurang besar. Kelihatan? Ya, yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul adzim. Ya, kemudian tolong dibacakan artinya. Siapa yang mau membacakan? Silakan. Nah, Ali. Dan kami telah berikan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Saya akan tampilkan
Hidup adalah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang yang terjebak pada kompetisi semu yang hanya memperturutkan syahwat hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana rohani. Kompetisi harta kekayaan, kompetisi usaha pekerjaan, kompetisi jabatan kedudukan, dan kompetisi lainnya, semuanya adalah kompetisi semu yang indah menggoda tetapi sesungguhnya tiada. Lalu, bagaimana sayangnya kompetisi bagi orang yang beriman? Allah telah memberikan pengarahan bahkan penekanan kepada kita semua untuk berkompetisi dalam kebaikan. Hal ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48 berikut ini. Sesuatu dari sisi positif tidak memperbesar perbedaan, tetapi mencari titik persamaan. Serta yang kelima, ketika mendapatkan keberhasilan tidak tinggi hati. Begitu pula ketika menderita kekalahan, ia selalu sportif dan tawakal kepada Allah. Yang selanjutnya, ya itu tadi film pendek ya, film pendek terkait dengan berkompetisi dalam kebaikan. Kemudian ya silakan membuat kelompok terlebih dahulu. Kita buat dua kelompok saja. Silakan. Ini kelompok berapa? Dua ya. Ini kelompok satu. Silakan dibuat kursinya melingkar. Sudah ya, ini di depan sudah ada gambar, ada dua gambar, ada gambar satu itu tentang apa ini? Dompet. Ya, kalau gambar duanya apa ini? Pacaran. Ya, ini saya bagikan lembar kerjanya masing-masing kelompok ya. Nah, tugas kalian adalah silakan identifikasi ya, identifikasi ini gambar yang menggambarkan seperti apa, kemudian hal yang sebaiknya dilakukan seperti apa. Silakan masing-masing kelompok silakan identifikasi. Kemudian nanti setelah selesai masing-masing dari kelompok salah satu menyampaikan presentasinya, gitu ya. Silakan. Silakan didiskusikan dulu. Satu aja. Di sini kelompok dan gambar yang dua.
Sudah cukup ya? Oke, sudah cukup. Silakan dipersiapkan dulu siapa yang akan mempresentasikan dari kelompok 1 atau 2 dulu? Kelompok 2 dulu, silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil presentasi dari diskusi kelompok 2 kami itu ini video gambar yang kedua yaitu gambar siswa sedang pacaran. Pada gambar tersebut menunjukkan perilaku yang tidak baik dan seharusnya tidak dilakukan oleh siswa. Yang seharusnya dilakukan oleh siswa itu adalah mempersiapkan diri dengan belajar dengan sungguh-sungguh serta menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dalam mempersiapkan masa depan. Untuk masalah pacaran bisa ada waktunya besok dan yakinkan pada diri bahwa jika sudah saatnya bisa akan memulai sesuatu yang terjadi. Amin. Itu saja dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjutkan dari kelompok 1, siapa yang akan presentasi? Silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari gambar tersebut bahwa gambar itu gambar seorang siswa sedang menyontek. Berarti perilaku atau perbuatan apa yang dilakukan untuk menghindari kegagalan hasil ujian atau nilai akademis menggunakan cara tidak jujur. Hal yang seharusnya dilakukan adalah mempersiapkan ujian dengan belajar yang sungguh-sungguh agar bisa menghasilkan ujian dan mendapatkan hasil yang baik. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Yang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang ingin menanggapi? Cukup ya? Saya mau menanggapi apa isi nilai-nilai kompetisi dalam kebaikan di dalam film tersebut. Siapa yang mau menjawab? Silakan Mbak. Dari lagi nilai-nilainya itu berlomba untuk sholat dan berjamaah, berlomba beramal dan bersedekah, berlomba untuk bermanfaat orang lain. Iya, jadi di dalam film tadi ya, film pendek tadi itu ada beberapa nilai-nilai kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama tadi apa? Berlomba untuk sholat berjamaah, ya, yang tadinya tidak sholat jadi sholat berjamaah. Yang kedua, yang tadinya yang satunya itu bermain HP, melihat temannya yang sedang baca Al-Quran, kemudian ikut ya. Mosok saya hanya bermain HP, sedangkan teman saya membaca Al-Quran, kemudian ikut membaca Al-Quran. Terus lagi ada tadi yang satunya apa? Bersedekah ya, memasukkan sebagian harta kita ke kotak amal masjid, kemudian yang satunya juga mengikuti. Terus tadi bermanfaat bagi orang lain ya, jadi membantu ketika temannya sedang ada masalah ya, jadi dibantu. Jadi itu nilai-nilai yang terkandung di dalam film pendek tersebut ya, yang berkaitan dengan berkompetisi dalam kebaikan. Baik, sekarang saya akan berikan pertanyaan ya, nanti bisa dijawab. Yang pertama, sebutkan dalil Al-Quran tentang berkompetisi dalam kebaikan, yaitu terdapat dalam surat apa? Siapa yang bisa menjawab? Silakan, Mas Alfredo. Dari dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang sunnah dalam kebaikan adalah Al-Quran 5 Al-Maidah ayat 48. Iya, betul ya. Tepuk tangan untuk Mas Alfredo.
terdapat dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 48. Terus kemudian sebutkan 2 contoh berkompetisi dalam kebaikan. Saya bisa jawab. Silakan Mbak. Ya. Iya, tadi ya sudah disebutkan bahwa yang pertama tadi berlomba dalam belajar untuk memperbaiki diri, ya, memperbaiki kualitas diri. Kemudian yang kedua tadi disebutkan apa? Berlomba dalam hal ibadah seperti halnya sholat, ya, tadarus Al-Quran. Kemudian ada lagi sedekah dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, ya, silakan. Saya ingin kalian ada yang menyimpulkan, ya, menyimpulkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari. Siapa? Silakan. Disimpulkan suaranya yang keras ya, biar teman-temannya tahu. Berdiri enggak? Yang keras. Ya. Silakan. Dibaca yang keras. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk. Kemudian pertanyaan yang lain saya sudah susun di post-test. Silakan gunakan HP-nya masing-masing. Nah, silakan diakses ya. Ini isinya adalah soal-soal yang terkait dengan materi berkompetisi dalam kebaikan. Sudah diakses? Baik, nanti nilai dari yang pertama tadi ada kelompok, masing-masing kelompok sudah presentasi, jadi ada hasil dari kelompok, kemudian dari individu yang kita dapatkan dari proses nanti kita akan jadikan sebagai bahan penilaian, ya. Akan saya masukkan ke daftar nilai. Siapa yang bisa memberikan refleksi untuk kegiatan pagi hari ini? Silakan. Berdiri, menghadapnya ke depan. Luar biasa, terima kasih. Kita pada hari ini banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan melalui gambar dan tayangan film pendek terkait dengan kompetisi dalam kebaikan, sehingga kita lebih tahu apa yang seharusnya kami lakukan sebagai seorang peserta didik untuk mencapai cita-cita masa depan yang baik di dunia maupun di akhirat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk. Ya. Kurang semangat tepuk tangan. Ada pertanyaan terkait dengan materi berkompetisi dalam kebaikan dari awal hingga akhir ya, tadi ya, dari mulai kita persiapan sampai dengan ada materi, kemudian film pendek sampai dengan ada 2 gambar tadi di masing-masing sudah diidentifikasi, sudah dianalisa, kemudian sudah dipresentasikan. Tugas di rumah, kalian bisa mencari ya beberapa contoh kegiatan yang berkaitan dengan berkompetisi di dalam kebaikan ya. Kompetisi dalam kebaikan yang berada di sekitar lingkunganmu, boleh di rumah, boleh di masyarakat.
Ya, silakan dicatat, kemudian diidentifikasi, pertemuan besok disampaikan. Gitu ya? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Yang terakhir, jadi gini, pentingnya berkompetisi dalam kebaikan. Ya, mumpung kita masih diberikan umur, ya, diberikan hidup, maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita itu meninggal, ya, kapan masa aktif kita itu selesai. Jadi hari ini adalah, kita beranggapan bahwa hari ini adalah hari terakhir kita kalau kita untuk akhirat. Ya, jadi harus lakukan yang terbaik. Kalau bisa kita melakukan sesuatu yang baik yang bisa dicontoh oleh orang lain. Yang itu akan jadi amal, ya, yang akan jadi amal yang tidak akan pernah putus sampai di hari kiamat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Silakan kembali ke posisi awal. Terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini. Ya, kita sudah mempelajari materi tentang berkompetisi dalam kebaikan. Saya kira sudah paham semua. Yaitu, marilah kita akhiri dengan berdoa. Semoga pertemuan kita ini tadi memberikan manfaat untuk kita semuanya. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk mengakhiri pelajaran bahasa hari ini, mari kita belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.